Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pertemuan yang ke-10 dari mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan 1, yaitu untuk materinya mengenal aplikasi akuntansi Accurate Online. Jadi kalau pada pertemuan yang sebelumnya telah dijelaskan secara luas tentang Accurate Desktop, untuk mulai pertemuan yang ke-10 ini akan dijelaskan tentang Accurate yang online. Tujuan pembelajaran dari pertemuan ke-10 yaitu ada dua. Yang pertama, untuk diharapkan mahasiswa itu bisa mengenal aplikasi akuntansi Accurate Online. Yang kedua, yaitu mahasiswa mengetahui berbagai fitur yang ada di dalam Accurate Online. Jadi ada
perangkat tertentu. Ini bisa diakses untuk menggunakan sembarang perangkat asal ada konek dengan internet. Tidak harus menggunakan perangkat komputer satu itu saja, tetapi untuk bisa menggunakan semua perangkat yang sudah bisa terakses teknologi dengan internet. Ini untuk mengenai Accurate Online. Selanjutnya tentang perkembangan dari software Accurate. Itu untuk Accurate yang dinamakan dengan Accurate 2000 itu muncul pada tahun 1999. Jadi pada tahun 1999 itu ada software Accurate untuk diberi nama Accurate yang versi 2000. Berkembang pada tahun 2002 muncul Accurate yang versi 2. Selanjutnya pada tahun 2005 muncul pembaruan dengan nama Accurate versi 3. Tahun 2009 untuk muncul software Accurate versi 4. Terus mulai tahun 2015 itu muncul Accurate versi 5. Ini untuk merupakan perkembangan Accurate yang secara desktop, yang secara offline. Sedangkan untuk mulai tahun 2017 itu muncul Accurate Online. Jadi untuk perkembangan dari software Accurate itu muncul mulai tahun 1999, diberikan nama Accurate versi 2000 sampai perkembangan tahun 2015 untuk Accurate versi 5 ini untuk merupakan yang versi desktop. Kalaupun untuk digunakan pada beberapa komputer itu untuk disimpan pada sebuah server, tentunya harus digunakan jaringan lokal. Sedangkan perkembangan untuk mulai muncul Accurate secara online yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun dengan berbagai perangkat dengan fasilitas internet itu untuk mulai tahun 2017 dan masih ada sampai sekarang. Berikutnya untuk mengenai langkah-langkah menggunakan Accurate Online. Di dalam langkah-langkah menggunakan Accurate Online itu dimulai dari registrasi. Yang kedua untuk mengatur akun. Yang ketiga dilanjutkan dengan penginputan data. Yang keempat untuk menampilkan laporan keuangan. Yang kelima untuk tindakan menganalisis keuangan. Sedangkan mengenai cara kerja Accurate Online, Accurate Online ini bekerja dengan sistem cloud. Jadi semua data keuangan dan bisnis yang dimasukkan oleh pengguna itu disimpan di server yang aman dan tentunya dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Terus untuk mengenai cara kerja yang kedua, bahwa pengguna itu dapat menginput berbagai transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan transaksi pengeluaran yang kemudian oleh Accurate Online itu akan secara otomatis mengelola informasi tersebut menjadi berbagai laporan-laporan keuangan. Selanjutnya tadi mengenai secara jelasnya langkah-langkah menggunakan Accurate Online, yaitu pertama
tadi registrasi, dimaksudkan pengguna itu mendaftar dan membuat akun pada website Akurit Online. Yang kedua, untuk langkah pengaturan akun, yaitu untuk pengguna melaksanakan langkah pengaturan akun yang akan disesuaikan dengan jenis bisnis yang dijalankan. Dan langkah yang ketiga, setelah registrasi, setelah pengaturan akun, yaitu untuk menginputkan data transaksi harian. Ada misalkan tadi transaksi pembelian, transaksi penjualan, penggajian, apakah untuk transaksi pengeluaran lain. Terus yang keempat, ini untuk kelebihan dari sistem aplikasi berbasis komputer akuntansi, yaitu untuk salah satunya Akurit. Akurit itu akan mengolah data yang diinput tadi menjadi contohnya laporan neraca, yaitu untuk melaporkan dari harta dan sumber kekayaan perusahaan. Terus untuk otomatis akan dibuatkan laporan laba rugi, jadi untuk mengetahui kondisi perusahaan apakah mengalami laba atau mengalami rugi. Terus untuk bisa mengetahui berbagai arus kas, mengetahui arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Yang kelima untuk langkahnya, yaitu pengguna tentunya karena sudah disediakan laporan keuangan, pengguna bisa melihat laporan-laporan tadi secara real time. Dan untuk bisa menggunakan data dari berbagai laporan keuangan tadi untuk analisis keuangan dalam pengambilan keputusan. Jadi apakah perusahaan itu menghasilkan berapa labanya, nanti bisa dibandingkan untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Terus bagaimana untuk kondisi perusahaan, datanya berapa, nanti utangnya berapa, modalnya berapa, itu untuk bisa dianalisis, bisa untuk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus nanti bisa mengambil keputusan apakah untuk ekspansi perusahaan, apakah untuk pengembangan produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Akurit Online, itu pada garis besarnya ada sebanyak 5 fitur. Fitur yang pertama yaitu ada fitur pembelian. Itu meliputi membuat PO, purchase order. Terus ada di dalamnya yaitu fitur surat tanda terima barang. Terus ada faktur pembelian. Fitur yang berikutnya dari fitur pembelian yaitu ada pencatatan pembayaran hutang supplier. Terus ada pencatatan retur pembelian, ada bukti potong PPh gula 3. Sedangkan pada fitur penjualan terdapat fitur surat penawaran, pesanan, delivery order, sales invoice, terus ada fitur catatan penerimaan pembayaran, dan ada retur penjualan. Terus kalau untuk fitur keuangan, tentunya untuk dilengkapi dengan pencatatan pengeluaran, terus ada pencatatan beban pajak, ada pencatatan biaya operasional. Sedangkan untuk di dalam penjualan, Akurit Online itu memiliki fitur untuk mencatat berbagai jurnal keuangan, baik untuk jurnal khusus maupun untuk jurnal umum atau jurnal
Selanjutnya tentang manfaat akurat online. Jadi mengapa kita perlu memanfaatkan menggunakan akurat online? Yang pertama kita mengetahui bahwa akurat online itu merupakan software akuntansi yang tentunya digunakan untuk mempermudah, yaitu tadi sampai pada penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu untuk memudahkan mengerjakan dimanapun dan kapanpun, karena sudah berbasis web, sudah online, asal ada internet kita bisa menggunakan berbagai perangkat. Itu sudah bisa kita menggunakan menjalankan akurat online dimanapun atau untuk waktu kapanpun 24 jam. Yang ketiga dari manfaat akurat online yaitu untuk menyajikan berbagai kemudahan, mengingat lagi untuk merupakan software akuntansi berarti untuk mempermudah di dalam menyajikan berbagai laporan keuangan, di mana untuk laporan keuangannya itu bisa kita gunakan, bisa kita dapatkan secara cepat dan secara real time. Jadi kita sewaktu-waktu memerlukan dimanapun dan kapanpun itu akan mudah untuk mengambil laporan keuangan yang secara otomatis disajikan oleh akurat online. Terus mengenai manfaat yang keempat, tentunya dengan akurat online ini akan memberikan efisiensi pekerjaan dan memberikan produktivitas perusahaan yang akan menjadi meningkat, dikarenakan seluruh aktivitas keuangan pada perusahaan itu sudah terotomatis dibantu oleh akurat online. Terus mengenai manfaat akurat yang berikutnya, bahwa menggunakan akurat online itu bisa menghindari dari kesalahan perhitungan jika kita bandingkan dengan akuntansi manual. Sebab di dalam akurat online ini semua perhitungan dilakukan secara otomatis. Itu bisa dikatakan di sini di dalam akurat online tidak meninggalkan fitur yang sudah ada pada akurat desktop. Jadi semua perhitungan untuk menghasilkan laporan keuangan atau di dalam pembuatan jurnal, debit maupun kreditnya itu untuk yang pengisiannya di bawah itu nanti akan dihitung secara otomatis sehingga untuk bisa menghindari kesalahan perhitungan secara manual. Di perhitungan di dalam akurat online itu dikatakan memang semua perhitungan dilaksanakan otomatis. Lalu untuk mengenai manfaat akurat online itu ada 5. Yang pertama ya seperti kita ketahui sebagai software akuntansi. Jadi mulai dari pencatatan, penggotongan itu akan lebih sederhana. Kita tinggal menginputkan saja nama perusahaan beserta informasi yang lain. Terus kita inputkan mata uang, kita input rekening-rekening, kita input data pelanggan pemasok, kita input jurnal, terus nanti untuk laporan keuangan itu akan disajikan secara tepat, secara real time, dan dimanapun dan kapanpun bisa kita akses, sehingga untuk bisa dikatakan bahwa akurat ini memiliki manfaat untuk efisiensi pekerjaan. Karena sifatnya memberikan efisiensi, berarti bisa untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Sebab tadi semua perhitungan, semua aktivitas keuangan itu untuk sudah dilakukan secara otomatis dibantu oleh akurat online.
Kalau tadi untuk mengenai manfaat akurat online, sekarang mengenai kelebihan akurat offline. Secara garis besar, di sini untuk akurat offline itu memiliki 4 kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu tentang kemudahan. Yang kedua tentang aturan. Terus yang ketiga sangkutan dengan perpajakan, dan untuk kelengkapan dengan harga yang ditawarkan oleh akurat online. Kelebihan yang pertama yaitu bahwa akurat online mudah dalam penggunaan dan tentunya tidak terlalu rumit. Seperti saya jelaskan tadi, kita tinggal registrasi, kita tinggal untuk pengaturan perusahaan, terus nanti kita tinggal input transaksi, untuk laporan keuangan akan disajikan, dibuatkan oleh akurat online. Kita hanya menggunakan tombol-tombol menu-menu perintah yang disajikan, tentunya untuk bentuknya dan tata mukanya itu yang user friendly, yang sangat mudah digunakan. Kelebihan yang kedua yaitu bahwa semua yang ditampilkan informasi-informasi laporan keuangan itu sudah sesuai dengan peraturan akuntansi, yaitu sesuai dengan PSAK. Jadi dari pernyataan standar akuntansi keuangan itu sudah sesuai pada akurat. Jadi misalkan tadi untuk laporan persediaan itu sudah sesuai, untuk mengenai metode persediaan itu kan hanya ada FIFO dan rata-rata, ataupun untuk mengenai tampilan laporan, misalkan untuk laporan laba rugi yang paling atas bagi pendapatan, yang di bawah untuk yang biaya. Jadi sudah penyajian laporan keuangan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku, sesuai dengan PSAK pernyataan akuntansi keuangan. Terus untuk fitur yang berikutnya, kelebihannya itu ada fitur sesuai dengan perpajakan peraturan di Indonesia. Jadi untuk ada PPh pajak penghasilan, untuk sudah masuk di dalam fitur perpajakan pada akurat online. Terus untuk yang keempat yaitu mengenai kelebihannya, akurat telah menyediakan fitur lengkap, terus dengan tawaran harga yang kompetitif. Jadi untuk dari besarnya ini ada sebanyak 4 kelebihan. Kelebihan yang pertama dalam hal kemudahan. Kelebihan yang kedua yaitu dalam hal laporan keuangan, hasilnya sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau tadi sesuai dengan PSAK. Terus juga menangani tentang perpajakan, terus fiturnya dikatakan lengkap dengan harga yang kompetitif. Terus untuk bisa sampai ini tadi ada kelebihan-kelebihan, tentunya untuk di sini akurat online itu memiliki kelemahan. Kelemahannya bukan tentang masalah sistemnya, tetapi untuk ini berkaitan dengan model online. Kelemahan yang pertama yaitu tentang ketergantungan pada koneksi internet. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa akurat online itu kan berbasis cloud, sehingga untuk menggunakannya membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika koneksi lambat atau terputus, maka pengguna akan mengalami kesulitan dalam mengakses data atau melakukan transaksi. Terus untuk yang kedua tentang biaya berlangganan. Jadi akurat
menjadi bisnis kecil. Jadi karena bisnis kecil, misalkan labanya masih sedikit, untuk mengeluarkan biaya berlangganan tentunya akan menjadi beban tambahan. Sebab di dalam bisnis tersebut yang masih kecil biasanya akan memiliki anggaran terbatas. Terus untuk yang kelemahan ketiga, kurva pembelajaran itu dimaksudkan bagi pengguna yang tidak terbiasa menggunakan teknologi atau menggunakan software akuntansi, tentunya harus membutuhkan waktu guna memahami fitur-fitur yang tersedia pada Akuris Online. Jadi untuk di sini mengenai kelemahannya itu di luar dari sistem aplikasi untuk di dalamnya, tapi hanya untuk berkaitan tentang masuknya internet, karena untuk berbasis online ataupun untuk semua aplikasi software yang berbasis internet itu memang ketergantungan dengan internet. Kalau internetnya putus atau nggak stabil, tentunya akan mengganggu dari menjalankan sebuah aplikasi. Jadi untuk bisa aplikasinya terhadap umum di luar dari sistem. Yang kedua tadi kalau melakukan biaya berlangganan, kalau untuk bisnisnya nanti masih kecil, tentunya ada beban tambahan untuk biaya langganan baik bisa bulanan ataupun tahunan. Tapi untuk bisnis sudah diantisipasi oleh Akuris Online, yaitu untuk adanya pembayaran yang bisa berlangganan setiap bulan, jadi seperti angsuran. Untuk dibayar setiap bulan saja, tidak langsung menggunakan nilai besar yang tahunan. Kalau untuk pengguna di sini hanya perlu belajar memahami fitur-fitur yang ada di Akuris Online, tetapi saya yakin untuk belajar online tidak sulit karena untuk tadi ada kelebihan cara mengunggah yang di dalam penggunaan dan tidak terlalu Terus untuk berikutnya tentang output dari Akuris Online, seperti yang dijelaskan tadi bahwa Akuris Online itu kan merupakan software akuntansi berbasis cloud. Outputnya yaitu berupa laporan keuangan yang sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau sesuai dengan PSAK di Indonesia. Output yang dihasilkan Akuris Online itu ada laporan raca, laporan laba rugi, laporan raca saldo, ada cash flow, ada penanganan laporan piutang dan umur piutang, ada hutang dan umur hutang, terus ada laporan manajemen persediaan, laporan buku besar dan jurnal, terus ada laporan pajak, laporan penjualan, laporan pembelian, mutasi kas atau bank, terus ada biaya dan petty cash. Ini untuk mengenai output dari Akuris Online. Jadi dalam Akuris Online itu banyak menghasilkan laporan-laporan keuangan. Untuk laporannya mulai dari laporan neraca sampai untuk biaya dan kas kecil. Selanjutnya ada persamaan antara Akuris Online dengan Akuris dengan versi terakhir, versi 5 untuk yang Akuris desktop.
Di sini untuk persamaan yang pertama bahwa akun online dengan akun desktop itu dibuat oleh developer yang sama. Developer yang mengeluarkan sama yaitu yang dari GTA Soft. Terus untuk persamaan yang kedua yaitu tentunya mudah digunakan karena untuk pada prinsipnya sama untuk cara penggunaannya. Terus untuk persamaan yang ketiga yaitu meliputi fitur dasar bahwa fitur dasar yang dimiliki oleh Android online itu tidak meninggalkan fitur dasar dari Android desktop. Jadi Android ini ada desktop keterangan ada kesamaan bahwa memenuhi kebutuhan accounting, keuangan, NAS dan kemudian processing dan marketing. Terus yang keempat bahwa Android online dengan Android 5 desktop itu memiliki kesamaan dalam hal multi pengguna dan multi mata uang. Untuk pengguna dapat menggunakan mata uang asing, beberapa mata uang asing, ataupun bisa untuk digunakan multi beberapa pengguna. Itu untuk mengenai persamaan Android online dengan Android desktop. Selanjutnya tentang perbedaan antara Android online dengan Android desktop. Yang pertama yaitu biaya pembelian berbeda. Android online itu menggunakan sistem biaya langganan tahun pertama dibayar penuh, sedangkan tahun berikutnya mulai tahun kedua dan tahun berikutnya sistemnya bisa dibayar bulanan. Sedangkan untuk yang Android 5 itu untuk pembeliannya juga lulus, tidak perlu bayar kembali karena untuk lisensi yang sudah dibeli itu sifatnya lifetime. Yang kedua yaitu perbedaan dalam multi perusahaan. Android online yang dibeli itu untuk merupakan database perusahaan. Jadi jika ketika ada penambahan perusahaan baru, jadinya perlu membeli data baru lagi. Untuk satu database itu untuk satu perusahaan pada Android online. Sedangkan perbedaannya pada Android 5, Android 5 itu bisa membuat database perusahaan sampai tidak terbatas. Sebabnya tadi yang dibeli itu kan berupa lisensi komputer. Jadi ini ada perbedaan dua dulu. Perbedaan yang pertama tentang biaya pembelian, perbedaan yang kedua tentang penggunaan di dalam multi perusahaan. Kalau untuk yang biaya pembelian Android online, tahun pertama dibayar penuh, tahun kedua dan berikutnya bisa bulanan. Jadi untuk membayar bulanan terus. Tapi kalau yang Android 5 yang desktop itu sekali beli saja. Karena untuk lisensinya itu sifatnya lifetime seterusnya. Yang kedua tentang penggunaan dalam beberapa perusahaan. Kalau untuk dalam Android online itu untuk perusahaan yang berdatabase, tapi kalau untuk yang Android 5 itu bisa digunakan multi perusahaan. Seperti tadi karena kelebihannya pada Android 5 ini kan untuk diberi lisensi secara lifetime. Sedangkan perbedaan yang ketiga antara Android online dengan Android desktop yaitu tentang teknologi pemakaian jaringan internet dan lokal. Kalau untuk Android online tidak perlu diinstal
memerlukan atau membuatkan laporan otomatis. Karena sistemnya online harus menggunakan internet. Jadi perkembangan softwarenya kalau yang desktop dari tahun 1999 sampai 2015, untuk yang online 2017 sampai sekarang masih ada. Terakhir yang desktop itu namanya versi 5. Penggunaan Android dari registrasi sampai kita bisa menampilkan laporan keuangan, terus bisa analisis laporan keuangan tadi guna pengambilan keputusan. Yaitu untuk memahami fiturnya ada berbagai macam secara lengkap dari fitur pembelian, penjualan, keuangan, penjualan, dan inventory. Mengapa kita memerlukan Android online? Karena untuk sebuah perusahaan walaupun kecil, kita memerlukan sebuah akuntansi untuk menghindari kesalahan di dalam perhitungan ataupun pembuatan laporan keuangan. Sebab untuk Android online ini bisa diakses dimanapun secara cepat real time, terus perhitungan ataupun laporan keuangan sudah disajikan oleh Android secara otomatis. Kelebihannya gampang, yaitu user friendly, sudah sesuai aturan, ada fitur pajaknya, fiturnya lengkap dan harganya kompetitif. Kelemahannya ada 3, ini yang di luar sistem, jadi bisa dikatakan fiturnya lengkap, aturannya sudah sempurna sebagai sebuah akuntansi. Itu untuk kelemahannya hanya tergantung pada masalah internet. Yang kedua harus biaya langganan, terus harus perlu belajar penggunaan software tersebut. Outputnya itu ada berbagai macam laporan keuangan yang sudah sesuai dengan PSAK, mulai neraca sampai laporan biaya dan kas kecil. Jadi hanya kas besar saja ataupun kas bank saja, tetapi sampai pada kas kecil akan ditangani oleh Android online. Nah, ini ada 4 persamaan dengan Android desktop. Developernya sama, mudah digunakan, semua fiturnya yang dari desktop masuk ke dalam online, terus bisa menampung multi pengguna dan multi mata uang. Kalau perbedaannya tentang biaya pembelian, kalau yang 5 ini 1 kali beli, kalau untuk yang online harus berlangganan. Yang kedua, kalau online hanya bisa untuk 1 data di 1 perusahaan. Kalau untuk yang Android 5 bebas untuk banyak perusahaan. Perbedaan yang ketiga, online Android-nya itu memerlukan jaringan internet. Kalau yang Android 5 desktop itu untuk yang lokal. Kalau untuk masalah database Android online itu database-nya tersimpan secara cloud, tentunya dijamin keamanannya. Terus untuk yang database Android 5 itu secara lokal disimpan pada komputer server pribadi perusahaan, sehingga untuk perusahaan harus mengelola sendiri, baik untuk mengelola penggunaan maupun mengelola keamanannya sendiri. Demikian untuk materi pertemuan ke-10 yang saya sampaikan tentang mengenal aplikasi akuntansi Android online. Tadi memahami apa itu akuntansi Android online, memahami berbagai fitur, memahami perbedaan dan persamaan dengan Android desktop. Untuk Bu Maya, Pak Jen, Bu Dewi, apakah mau menambahkan? Sampun, Pak. Cukup.